Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Agung Nugraha, kelas A3, dengan NIM 24060203. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Internasional dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Integrasi Nasional dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Di sini ada pengertian, yaitu pengertiannya integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Secara etimologis, integrasi berarti menggabungkan atau mempersatukan, sedangkan nasional merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan bangsa. Menurut Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan konteks politik, integrasi nasional bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu identitas nasional. Rumusan masalah, apa yang dimaksud? Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan integrasi nasional dan mengapa hal ini penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada apa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi nasional dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, pentingnya integrasi nasional, mengatasi perbedaan, membangun intelijensi bersama, pembangunan ekonomi, stabilitas sosial dan politik. Selanjutnya, tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional, keragaman etnis, agama, dan budaya. Selanjutnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi, teknologi dan komunikasi digital, diskriminasi, penistaan agama, suku bangsa, dan atribut budaya. Tujuan integrasi nasional dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada memperkuat identitas nasional, mencegah konflik, pembangunan sosial dan ekonomi, stabilitas politik, penguatan toleransi dan kerukunan. Lalu ada fungsi integrasi nasional dalam persatuan dan kesatuan bangsa, berfungsi untuk menciptakan kondisi masyarakat yang damai dan rukun, menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian. Dan di sini ada beberapa alat yang kita butuhkan. Yang pertama ada gunting dan kedua ada cutter. Selanjutnya ada bahan yang harus digunakan. Yang pertama ada karton, ada sedotan, lem, double tip, dan gambar yang sudah di-print. Nah, setelah semuanya sudah tersedia bahan dan alatnya, setelah itu langsung saja kita ke cara pembuatannya. Yang langkah pertama ada buat desain media pembelajaran di salah satu aplikasi editing atau Canva. Yang kedua, print media yang sudah dibuat. Dan ketiga ada setelah di print, gunting media tersebut sesuai pola. Yang selanjutnya lalu tempelkan karton dan sedotan sehingga membentuk background, pot, dan bunga. Yang kelima, terakhir gunting bagian atas pot bunga. Lalu selesai media pembelajaran, pot bunga pada norma-norma hukum dapat digunakan. Nah, selanjutnya ada cara kerja atau aturan mainnya. Yang pertama, guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi norma-norma hukum. Yang kedua, kemudian nyanyikan lagu pada norma-norma hukum agar siswa dapat memahami dengan cepat. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macam norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh itu manusia terpuji. Selanjutnya pada
pengimplementasiannya siswa secara bergiliran untuk maju ke depan dengan menggunakan spin wheel. Yang keempat, siswa yang dapat giliran ke depan dipersilakan untuk mengambil bunga yang tersedia. Yang kelima, setelah mengambil bunga, siswa diinstruksikan untuk membacakan secara lantang. Yang keenam, lalu setelah tahu jawabannya, siswa menyimpan bunga tersebut di salah satu pot yang tersedia. Yang ketujuh, setelah semua siswa mendapat gilirannya, kemudian dilakukan evaluasi berupa pengecekan jawaban apakah sesuai atau tidak. Yang selanjutnya terakhir, dan ini dilakukan refleksi antara guru dan murid. Setelah itu ada fungsi. Fungsi yang pertama, memudahkan pemahaman. Media visual dan interaktif membuat materi lebih menarik dan mudah dicerna. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Desain yang menarik dan interaktif membuat siswa lebih antusias. Yang ketiga, memperkuat ingatan. Pengalaman belajar yang interaktif membantu siswa mengingat materi lebih lama. Yang keempat, membedakan jenis norma. Visualisasi yang jelas membantu siswa memahami perbedaan antara norma agama, hukum, sosial, dan lain-lain. Yang kelima, menjadi alat bantu guru. Guru dapat menggunakan media ini untuk menjelaskan konsep yang abstrak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan dengan baik-baik. Jangan malah pergi mencari orang yang lebih baik. See you. Assalamualaikum.